Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Perkenalkan, nama saya Ani Kusmiran Handayani, SD Negeri 02 Bakalan sebagai supervisor. Teman saya, Perkenalkan, nama saya Eviana Hidayati dari SD Negeri Karangbangun. Saya berperan sebagai coach. Dan saya Karina Deni Pratiwi dari SDN 01 Kuangsan berperan sebagai puji. terima kasih Bu Evi dan Bu Karina. Ini tadi perkenalan dalam sesi supervisi akademik. Bagaimana Bu Evi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Pada hari ini kita sudah sampai di demokrasi kontekstual pada modul 2.3. Nanti kita akan berpraktek mengenai coaching. Dalam pelaksanaan itu diharapkan kita melaksanakan supervisi akademik. Sebelum pelaksanaan itu ya Bu, ada beberapa hal yang ingin tanyakan untuk persiapan Ibu nanti selama pelaksanaan coaching. Yang pertama yang Akan Ibu terapkan. terima kasih Bu Ani. Nanti ketika coaching, rubrik penilaian yang akan saya lakukan kepada Bu Karina, nanti saya akan melakukan berdasarkan dengan alur tirta ya Bu. Jadi nanti ketika pelaksanaan coaching, saya akan menyampaikan bagaimana tujuan Bu Karina dalam melakukan coaching. Kemudian identifikasi masalah, dasar masalahnya dari mana, kemudian aksi, rencana aksinya itu nanti dan rubrik penilaiannya Bu. Oh iya Bu, mantap Bu. Dari pesan tadi, kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Dalam kegiatan coaching hari ini, yang pertama yang ingin dikembangkan itu mendengarkan secara penuh Bu, menghadirkan diri, fokus, sabar, penuh rasa ingin tahu, agar nanti saya dengan kesadaran yang penuh tadi bisa dengan membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian mendengarkan aktif juga Bu. Jadi ketika coach nanti menceritakan masalahnya, saya akan berusaha mendengarkan dengan aktif. Kemudian menyatakan dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi dengan adanya pertanyaan berbobot itu, kita bisa memfokuskan agar guru tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu Bu. Bagus Bu Evi. Dari situ kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Oke Bu, ini spesifik kompetensi yang ingin saya laksanakan pada coaching itu adalah kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot Bu. Jadi nanti ketika saya bisa mengarahkan Bu Karina untuk mendapati beliau dari solusi masalahnya, saya mencoba untuk menyampaikan kata-kata kunci sehingga nanti beliau bisa langsung secara inisiatif mendapatkan solusi dari permasalahannya itu Bu. Yang terakhir sebelum kita praktek Bu, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Evi apa? Karena saya ingin menggunakan kompetensi menyatakan pertanyaan berbobot ya Bu, maka indikatornya penggunaan kata kunci dengan pertanyaan yang akan saya sampaikan. Jadi fokus pada kata kuncinya Bu. Oke, terima kasih Bu. Kelihatannya Ibu sudah siap melaksanakan coaching dengan rekan Ibu. Langsung saja Bu, mari kita praktek pelaksanaan coaching. Ya Bu. Selamat siang Bu Evi ya. Selamat siang Bu Karina. Apa kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah baik Bu Karina. Mohon maaf Bu Evi, saya jadi mengganggu nih waktunya.
gur 3 menit, gur 4 menit ya enggak ya? Lanjut. Dibatasi waktunya tuh, Mbak? Tidak. Sepenting tekan awet Lanjut lho nggih niki. Engko dipotong ki ya, Mbak. kita kokoe tau wisan. Awet dhewe ngamati ngono to rek. Nggih, nyen ngamati karo rek-rekan ngono semua. Lha iki sene. Ya, kok to sih. Mboten kan sudah, mboten mati. Mboten jane. Cik berlanjut iki. Ini kok ra iso ndeglek ya? Ra iso ndeglek ya? Ditetok lagi terus. Iki aku ra pernah nganggo, jarang lho tak nganggo iki. Sing nganggo iki malah Mas Riam tak jujur repot. Sik nganggone tripod kok. Selamat siang Bu Evia. Selamat siang Bu Karina. Apakah Ibu Evia mempunyai waktu luang siang hari ini? Sepertinya paling ya. Selamat siang. Selamat siang juga. Pengawas sing iki lho, guys. Allahu Akbar. Berarti saya selamat siang. Iya, Bu Karina. Selamat siang Bu Evia. Selamat siang juga Bu Karina. Apakah Bu Evia siang hari ini mempunyai waktu luang sebentar, Bu? Iya, ada Bu Karina. Oh ya, saya lihat kok sepertinya Bu Karina itu kelihatannya seperti murung ya, tidak bersemangat, tidak seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Evia, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu ya. Tidak apa-apa Bu Karina. Begini loh Bu Evia, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Evia bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Karina, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Bu ceritakan apa yang sedang Bu Karina rasakan, mungkin saya bisa membantu. Bu Evia ingat tidak? Beberapa hari yang lalu, Ibu Kepala Sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bu Kepala Sekolah, Bu. Bagaimana bisa Bu Karina? Lalu apa yang membuat Bu Karina mendapat teguran dari kepala sekolah Bu? Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya masalahnya itu tidak terlalu serius loh, Bu. Tidak serius yang bagaimana Bu Karina? Ibu Kepala Sekolah itu mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu Evia. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana? Kok sampai dikritik kalau boleh tahu Bu? Beliau itu seperti keberatan itu loh Bu, waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Karina mengenai respon dari kepala sekolah tersebut Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama saya mengajar itu Bu, saya menggunakan berbagai sumber loh Bu. Bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan. Yang penting kan mengacu pada kurikulum ya Bu ya. Ketika saya sampaikan seperti itu, malah beliaunya merasa kurang puas. Jadi masalahnya begitu ya Bu. Kalau begitu saya tanya pada Bu Karina, selama ini apa yang Bu Karina lakukan di dalam proses belajar mengajar Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu Evia, saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan. Kemudian saya itu juga mengajak siswa-siswi saya untuk menonton video yang saya tayangkan, video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan loh Bu. Mengapa Bu Karina tidak menggunakan buku teks Bu? Kalau menurut saya sih Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan siswa ya Bu. Siswa juga menjadi termotivasi dan juga sudah mengacu pada kurikulum Bu. Sebenarnya sudah bagus Bu Karina. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Karina mengajar menggunakan sumber belajar tersebut?
seperti yang kita ketahui ya Bu, kan karakter siswa itu berbeda-beda dan juga cara belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga ya Bu Evi ya. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya Bu ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang Bu memang. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Ibu Kepala Sekolah itu adalah seperti itu, supaya Bu Karina itu menggunakan sumber belajarnya dengan buku teks juga Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Evi ya. Nah, setelah Bu Karina bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaannya Bu Karina? Terus terang ya Bu, beberapa hari ini tuh saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah tuh jadi kepikiran terus loh Bu dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain saya jadi terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bu Karina merasa tidak nyaman selama ini Bu? Sebetulnya Bu Evia, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Ibu Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut. Dan saya kan jadi takut ya Bu, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, jika saya dapat menyimpulkan ya Bu Karina, yang membuat Bu Karina merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu, karena Bu Karina tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Ibu Kepala Sekolah memperingatkan, Bu Karina itu memberikan argumen sehingga hal itu membuat Ibu Kepala Sekolah menjadi kurang nyaman. Iya juga ya Bu ya. Kira-kira saya akan dilaporkan ke pengawas tidak ya Bu ya nantinya? Kalau menurut saya ya Bu, untuk masalah ini Bu Karina bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh pengawas, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Karina dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, dari apa yang sudah Bu Karina sampaikan, kira-kira apa rencana Bu Karina ke depannya? Saya itu berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi ya Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bu? Saya juga akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalani proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Karina selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Bu. Langkah yang Bu Karina ambil ini sudah tepat sekali ya Bu. Saya setuju dengan ide Bu Karina. Syukurlah, sekarang saya jadi merasa lega karena jujur saja saya takut mengambil langkah Bu Evi ya dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya nanti saya jadi salah langkah Bu. Syukurlah Bu Karina sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Karina rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Karina lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks nantinya Bu Evia. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Karina untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan dari teman-teman rekan sejawat tentunya ya Bu ya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Bu Karina. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Karina dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu Evia untuk waktunya yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Sekarang saya jadi merasa lebih sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan yang baik untuk murid kita semua ya Bu Evia. Amin, amin. Sama-sama Bu Karina. Maaf ya Bu Evia, kebetulan saya ada janji dengan siswa saya.
akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke kelas dulu ya Bu ya. Iya, monggo silakan Bu Karina. Terima kasih ya Bu. Salam sehat dan bahagia Bu. Sama-sama Ya. Bu Karina, terima kasih kembali. Rekam dong. Langsung. Makasih Bu Evi. Tadi Bu Evi sangat semangat sekali dalam praktek coaching dengan Ibu Karina. Tadi ada beberapa hal yang sudah saya catat dari sesi percakapan alur beta. Dari tujuan, identifikasi, aksi nyata, dan tanggung jawab. Semua sudah terkumpul di situ. Dalam percakapan juga dilakukan dengan secara penuh trouble dan menyenangkan. Itu sangat menarik Bu Evi. Kondisi coaches juga nyaman, penuh dengan candaan. Tindak lanjutnya juga sudah dilakukan. Tindak lanjutnya juga sudah dilakukan dengan kenyamanan tersebut, jadi tidak dengan perasaan yang tegang. Sangat bagus sekali Bu Evi. Untuk kelanjutan dari kegiatan ini langsung saja, yaitu pasca dari coaching tadi. Kira-kira Ibu memberi indikator apa yang Ibu ingin dicapai atau dikembangkan? Nah, untuk refleksinya ya Bu Ani, peningkatan yang ingin saya kembangkan dari indikator yang ingin saya capai pada coaching ini, pada kompetensi pertanyaan yang berbobot Bu. Makanya tadi saya sudah mencoba menggali gagasan dan ide dari coaching dan lainnya, serta kata kunci khusus Bu, sehingga coach bisa memunculkan gagasannya sendiri dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya Bu. Ya Bu, kompetensi lanjutan aku aja. Kompetensi lanjutan yang ingin saya kembangkan itu tentang meliputi kehadiran penuh Bu, kemudian adanya mendengarkan aktif. Jadi yang diharapkan Bu Karina itu bisa lebih fokus dan lebih hadir dengan penuh. Kita juga bisa hadir penuh, dari situ gagasan idenya itu bisa benar-benar tereksplor dari dalam diri, jadi tidak bingung. Nah, jadi bisa mendengarkan dengan baik, aktif, dan bisa mendapatkan solusi dari gagasan sesuai dengan inisiatif dari coaching. Jadi dari pertanyaan yang berbobot, Ibu Evi juga akan mengembangkan dua kompetensi lainnya dan lebih bagus lagi ya Bu Evi. Ya, dari berbagai hal tersebut Ibu bisa dari pihak coach dan kose bisa berkembang dengan baik. Terima kasih ya Bu Evi. Dari beberapa hal juga saya sampaikan juga dari fase prasupervisi dan pasca supervisi percakapan sudah berlanjut dengan sangat baik. Semoga nanti kedepannya juga bisa menerapkan di lingkungan kerja dengan rekan sejawat maupun dengan murid yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Bu Ani.